kesurupannya tuh kayak gimana tuh? Nah, kesurupan itu gimana ya? Ya itu kesurupan itu kalau setiap lagi di kamar. Kalau setiap lagi di kamar, kalau lagi tidur, kalau nggak baru bangun tidur, tiba-tiba langsung kerasukan. Gak jelas lah ngomong segala macam, gak jelas. Apa aja apa sih dibahas sama dia, gak jelas itu. Sampai gue juga bingung tuh. Apa lagi sih ini? Ini apa lagi sih? Ada apa lagi sih ini kan gitu kan? Itu sadar itu nggak sampai dibawa ke Pak Ustadz, nggak sampai itu sadar itu nanti sadar sendiri. Gue diemin aja karena gue udah lelah juga, kata gue. Udah lelah juga gue Ngadepin masalah-masalah kayak gitu ya? iya, gue apaan sih kayak gini mulu, kata gue tuh. Udah gue diemin aja, bodo amat, mau ngamuk mau apa sih bodo amat, kata gue gitu. Mau lu melototin gue di kamar apa gitu, bodo amat, kata gue gitu kan. Nah dari situ dia sadar sendiri. Beberapa hari kemudian datanglah teman dari mertua gua. Teman dari mertua gua mungkin bisa juga ya kayak gitu, bisa lah orangnya, bisa dikatakan orang pintar lah kayak gitu. Nah dia udah, sebelum gua cerita dia itu udah tahu semua. Gak tahu gua juga apa dikasih tahu sama mertua gua, apa emang dia tahu sendiri atau apa, gua juga gak tahu kan gitu. Kok tiba-tiba dia tahu tentang kepribadian gue, tentang dalam rumah tangga gue, apa yang terjadi dalam rumah tangga dia itu tahu, kata gue gitu. Itu kan aneh juga kan, gue mikirnya terus siapa sih ini orang, kata gue gitu. Nah di situ gue disuruh jujur, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam rumah tangga itu, apa sih yang gue ceritain semua tuh sama orang itu. Gue nggak kenal sama orang itu, sama sekali gak kenal, sama sekali belum pernah ketemu gue sama orang itu. Gue ceritain kalau rumah tangga gue ini seperti ini, istri gue sering kerasukan segala macam. Oh iya emang benar, kata dia istri gue ini kerasukan jinnya itu dia itu bisa merupai apa sih, cewek cantik kayak ratu kayak gitu, kayak ratu dari kerajaan kayak gitu, dari manusia, tapi bawahnya itu ular. Itu kata serem dia. amat. Iya, kata film-film siluman gitu ya? Ya, tapi di situ apa yang dia omongin sama si orang itu sama yang diceritain sama istri gue itu sama. Itu sama, istri gue juga pernah bilang kayak gitu. Istri gue pernah bilang, "Oh, ya bangun ya." Itu ya bangun, kenapa? Itu tadi ada cewek cantik banget di sini, ngajakin narik kayak ngajakin main gitu. Sampai dia nangis kan gitu. Terus apaan sih, ngomong apa sih, gue percaya kan itu apaan sih, Lantur kali ya, lu bohong kali gitu. iya gitu. Nah gue tidur lagi langsung ngomong, itu ada lagi, mana, kata gue, itu di pojokan, kata dia kan gitu, itu di pojokan, mana, gak ada kan, memang bener gue gak tahu kan, ngeliat, mungkin dia kalau dia ngeliat. Oh jadi cuma istri Majik aja gitu yang lihat. Iya, terus itu gue hatimu gue kesal banget, kesal. masih belum percaya lah. Masih belum percaya, kesal banget ya gitu. Dan itu gue dikasih tahu sama orang itu, sama temennya mertua gue, katanya gampang kalau ngusir jin itu jangan, kita itu harus pakai trik, kata dia gitu, pakai trik, pakai cara, bukan cuma doa, kata dia gitu. Gue dikasih tahunya seperti itu. Nah di situ ini gak usah pergi kemana-mana, ini cukup diobatin sama aja. Lah kok sama saya sih Pak, saya gitu kan, saya kan nggak bisa apa-apa, saya kan nggak ngerti apa-apa kan, gue gitu, gue bingung sekali gitu. Kata dia gini, ini obatnya ada di AA sendiri yang bisa ngobatin istri AA, gak usah, bukan saya nggak bisa, tapi AA sendiri kan gitu. Terus caranya seperti apa kan, gue gitu, gue bilang caranya seperti apa nih sama dia tuh. Gue dikasih bacaan, gue lupa lagi bacanya, udah lama tuh. Gue udah lupa lagi, padahal nggak panjang, pendek. Di situ gue suruh ngambil gabah 7 butir, gabah 7 butir sama bawang putih satu bendul bawang putih. Nah itu kata dia, ini ditumbuk, dibubukin, habis dibubukin, nah ini ada bacaannya, nanti ambil wudhu dulu setelah ini.
ambil wudhu, nanti ini diwirid gitu. Kata dia gitu, diwirid. Aduh, gue sampai kok kenapa gue jadi kayak gini, kata gue gitu. Gue jadi ngewirid kayak gini, kata gue gitu kan. Ya, udah amat, gak apa-apa, yang penting istri gue sembuh, ya, apapun gue lakuin lah gitu di situ. Walaupun gue sebenarnya takut asli. Pastilah deg-degan kan, aduh. Deg-degan, apa sih gitu gitu. Dia pergi, dia pergi, kata dia itu sebelum dia pergi dia bilang, tapi ini harus malam Kamis, kata dia gitu. Harus malam Kamis dilakuinnya. Gitu. Kata dia, ya udah, kata gitu. Ya udah. Kalau nanti insya Allah saya cobalah gitu, tapi sebisa saya ya Pak ya, kata saya gitu. Karena emang saya ya emang disebut bisa, emang nggak bisa gitu. Gue belum pernah kayak gitu. Awal mulai mistis. Awal gitu. Bener, awal banget gue terjun langsung gue langsung gue praktekin sendiri gitu kan, awal banget gue situ. Yang tadinya nggak mau kenal, nggak mau tahu, ya, terpaksa harus tahu karena demi istri. Ya benar. Nah di situ dia pergi, gue sholat, gue mau sholat tuh, mau sholat isya, karena gue udah belum sholat isya, walaupun gue jarang sholat ya, tapi di situ gue tiba-tiba pengen sholat. Terus lagi ada butuhnya guys. Asli itu asli. Nah di situ gue pergi ambil wudhu ke kamar mandi, situ ada keanehan di kamar mandi. Anehnya itu kenapa si lubang buat air itu pembuangan iya, ketutup sama pasir, banyak sekali pasir. Itu dipikir-pikir secara logika dari mana datangnya pasir itu kan? Iya, nggak logis. Tapi di kamar mandi nggak ada pasir gitu. Nggak ada pasir, semua rapi. Tapi kan itu tembok keramik gitu ya. Iya. Nah di situ gua nanya ke mertua gua, itu sengaja apa gimana diinin pasir gitu. Lah kok ada pasir sih? Mertua gua juga pasir apa tanah? Pasir. Oh, pasir pantai gitu. Bukan. Pasirnya pasir biasa. Pasir kali. Oh iya. Juga teh. Kata mertua gua, ini pasir dari mana? Dia gua bilang gitu. Kalau gua kan kayaknya ini mungkin mertua gua sengaja gitu kan. Tadi ular hitam bukan sih? Ya ular hitam. Ularnya ular hitam. Di situ aneh banget lah, ada pasir ya di situ. Gua bersihin wudhu, gua sholat. Nah, kebenaran besok itu malam Kamis. Besoknya malam Kamis itu amalin sampai gua tulis. Karena gua susah mengingatnya lah kalau bacaan kayak gitu kan belum bisa. Nah, di situ gua tulis sama persyaratannya ini gua tulis. Di situ gua kata dia kan ini bacanya ini 21 kali tapi jangan napas. Tahan napas? Iya, tahan napas. Gua ngewiridnya tuh gue tuh kayak itu bodoh apa gimana, kata gue gitu. Tahan napas baca ayat itu. Terus gue gagal terus gue belajar. Sebelum mulai gue belajar dulu, dikuatin. Gua bodoh amat gak kuat, kata gue. Sampai gue bisa dikuatin. Sampai gue bisa baca ayat itu, gak tahu ayat apa. Gue baca ayatnya gue bisa tahan napas baca itu 21 kali. Tahan napas. Sesudah itu tiupin ke air apa sih? Air sama yang gabah itu, yang disatuin gabah sama kayak bawang putih. Gue satuin ditiupin. Nah, kata dia itu harus dilururin semua ke badan bini gue. Gokil lah, kok yang gokil. Baru pertama kali lo kayak begitu. Pertama kali. Dan bini gue juga ketawa. Mau ngapain sih? Kayak gitu. Aneh gitu. Iya. Mau ngapain sih? Udah ikutin aja, kata gue gitu. Gue sampai tanya. Mau ngapain sih? Enggak, itu bau bawang putih segala macam. Mau dibarbeque. Apa-apa, biar sembuh, biar nggak kerusakan lagi. Apaan takut tuh dia. Pertama nggak mau tuh bini gue, gak mau. Gue paksa. Gue udah capek-capek ngewirid tanah, aku gak mau. Gokil situ. Nah di situ gue paksa, akhirnya dia mau. Bawa lepas baju gue langsung balurin semua ke badannya. Ya, kata si bapak-bapak yang ngasih amalnya itu, kalau mau kelihatan jinnya
jangan kedip. Pas ngebalurin ke badannya jangan ngedip sedikit pun. Kelihatan. Gue di situ sebenarnya masih ragu, gue ragu, gue pengen ngeliat tapi takut kata gua gitu. Ya kan siapa sih yang nggak takut? Iya sih. Oh, perempuan cantik tapi kesininya ular kata gue, jinnya bentuk anjingnya, siapa sih yang nggak takut orang gitu. Kata gue di situ gokil lah gue. Apalagi kita orang awam lah ya. Tapi gue pengen tahu kan bener apa enggak sih ini tuh, kata gue gitu, bener apa enggak ini. Dari situ gue ngeberaniin diri, gue nggak bakalan kedip kata gue. Sambil gue pengen biar gue tambah yakin gitu, gue yakin bener apa enggak. Biar nggak ini sama istri lah ya. Nah kata si bapak itu cara ngusir jin itu seperti ini, biar nggak balik lagi kayak gitu. Kalau udah diusir kayak gini dia gak bakal balik lagi. Tuh akhirnya gue balurin, gue kalau kedip sama sekali, kalau kedip gue pengen di situ gue nyaksiin langsung real. Gue gak ngada-ngada, gue bicara gak ngada-ngada, itu real. Gue ngeliat pakai mata kepala gue sendiri, itu real banget, kelihatan jelas, cantik banget kayak bidadari. Tapi ya seremnya itu dari sini ke bawah tuh. Tapi Gokil enggak sih, wujud aslinya gak gitu sih. Wujud aslinya gak gitu sih. Ntar lu dek, gimana lanjutnya? Ya jadi gitu. Kalau tadi kan wujud aslinya nggak seperti Iya, itu. yang gue lihat sih ya kayak emang ada beberapa jenis yang bisa berubah-ubah gitu kan. Nah kebetulan dia tuh emang pas waktu mau nampakinnya itu gitu. Jadi nenek ya, kita ya. Iya. Kelihatannya mah nenek. Emang gitu. Dia itu kadang lihat itu, kadang lihat nenek-nenek sama kakek-kakek. Wujud Nah, aslinya kalau yang nenek-nenek itu baik kata dia. Tapi dia itu punya niat jahat. Kelihatannya baik sih, kayak gimana? Kayak mau nolongin dia. Iya, Kayak mau sosok nolongin. superhero lah. Iya, gitu, super kayak mau nolongin dia gitu. Tapi aslinya kesininya itu kayak mau menggerogoti gitu. Kayak menggerogoti kata dia. Terus itu dia mulai takut sama si nenek itu. Akhirnya untungnya ada kakek-kakek pakai udang putih, jubah putih, itu yang nolongin dia. Ada kumisnya nggak sih? Nggak tahu, gue kan ngeliat. Sebenarnya yang dari tadi aku lihat sih itu yang si cewek itu sebenarnya tuh makanya dibilang ular juga kayaknya cantik gitu, tapi kayak yang aku lihat sih nenek-nenek. Iya. Nenek-nenek kayak udah tua aja gitu, agak jelek gitu sebenarnya. Nah, cuman ada nenek-nenek juga ada. Dia tuh ada nenek-nenek, cuma kalau nenek-nenek itu dia nggak kayak ular. Nah, itu manusia. Iya sih, sebenarnya bisa berubah-ubah gitu guys. Nah kebetulan emang ada si kakek-kakek ini yang kelihatan gitu. Kayaknya sih nggak tahu leluhur atau nggak tahu apa, cuman yang aku lihat tuh pakai sarung putih sama ada kumisnya tuh putih, pokoknya udah putih semua gitu loh, rambutnya gitu. Pakai bajunya juga putih, sama kayak yang di Aisyah lah, cuman yang di Aisyah nggak ada kumisnya. No kan, bener guys. Mirip kayak gitu. Kebetulan Aisyah juga ada yang jaga gitu. Dan cuman bedanya yang Aisyah tuh nggak punya kumis. Nah kalau yang di si A ini tuh ada kumisnya guys. Ya. Yang di istrinya sih. Iya. Lanjut. Itu yang nenek-nenek yang enak. Sebenarnya Itu tuh nenek-nenek itu kata dia awal-awal nih, kalau dia lagi ketakutan, nenek-nenek itu suka datang. Iya. Suka datang nenangin dia. Baik banget lah sama rambutnya dia. udah putih hitam gitu ya. Iya, udah tua lah kata dia, udah tua. Kalau mukanya serem gitu, serem. Emang serem sih. Terus tapi baik lah gitu. Untungnya ada nenek itu ya kayak gitu. Gue sampai kayak gimana ya, gue tuh sampai bikin gue gila apa gimana sih ini tuh, kata gue gitu. Emang awalnya sih pasti nggak percaya. Masa sih bini gue ngomong sama setan gitu gue gitu. Iya sih benar sih. Bini gue apa sih bicara sama makhluk kayak gitu sih, kata gue juga bengong gitu. Tapi gue ngikutin alurnya aja gimana dia maunya, karena gue juga nggak mau memaksakan dia itu untuk jadi apa sih yang gue mau itu, karena emang dia nggak bisa. Oh iya. Nggak bisa, Kayak susah. udahlah biasa aja, nggak usah sok-sokan gitu. Gitu. Dari yang maksudnya yang kebayang gitu ya. Kadang tuh gini apa? Kalau misalnya cerita kayak gitu nih. Kadang aku tuh suka kadang-kadang tuh sosoknya suka kebayang atau ceritanya suka kebayang gitu. Nah, kebetulan yang aku lihat itu sebenarnya
si orang gimana ya, gue sebenarnya gak mau ngomong kiriman juga sih, cuman kelihatannya gitu, cuman nggak tahu ya bener apa enggaknya, nggak tahu itu beneran kiriman apa enggak, cuman kelihatannya tuh dia tuh sampai sekarang tuh masih usaha buat apa, Masih terus deh. bukan sih orang yang buat ngejatuhin gitu, nah iya buat ngeganggu lah itu istilahnya. Cuman tuh kayak dari entah dari si tetenya atau dari caranya gitu kayak udah apa, tampangnya tuh udah lebih kuat dari sebelumnya gitu loh. Sebenarnya tuh masih ada, sebenarnya masih nggak kerasanya tuh masih kayak masih nyoba gitu, masih terus berusaha. iya masih try hard gitu. Cuman kebetulan udah ini kan, udah mungkin udah bentengnya udah iya lumayan. udah lumayan gitu, jadi sampai sekarang nggak tembus gitu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada pengalaman lagi apa? Ya, ini juga sebenarnya masih panjang nih pengalaman kalau Lagi. bicarain. Lanjutannya apa lagi ya? Aneh banget ya, lagi. Oke. Ada pengalaman lagi nggak? Ya, kalau pengalaman dari istri aja sih belum selesai, belum Iya, selesai masih sampai panjang, sini. pasti masih panjang banget lah. ceritanya. Cuman Cerita itu dari situ ada ceritanya. gue lanjut lagi bini gue dulu aja ya. Kalau nggak ada Oke. jalan Dari pasti situ gue baru cerita tentang gue ngelihat secara langsung. Oh iya. Nah itu gue di situ udah mulai langsung percaya. Kayak mau nggak mau percaya gitu ya? Iya, karena emang gue ngelihat langsung gitu kan. Iya benar. Ternyata bener mistis itu ada kata gue gitu. Ternyata bener apa yang Kalau diomongin. udah dilihat dari mata tuh langsung kayak mau nggak mau gitu. Iya, yang diomongin sama bini gue itu nggak bohong ternyata kan gitu. Yang lihat itu ceweknya pakai baju apa? Kayak bidadari kayak gitu. Warnanya Warnanya itu warna putih. warna putih. Kayak kemben gitu. Iya. Pokoknya kayak gimana gitu. Pakai mahkota. Ya, ada mahkotanya. Ada mahkotanya. Ya gitu guys. Itu emang sih gua ini pasti curiganya sorenya ini Abis lihat itu. enggak, bini sama mertua sama tetangga lagi nongkrong di belakang rumah kan ada kayak kali kecil gitu ya. Oh iya. Di situ ada ular dua lagi kayak lagi iring-iringan renang itu, yang satunya itu pakai mahkota. Ada mahkota itu semua orang lihat, bukan cuma bini gua itu. Semua orang itu lihat, kok ular ada mahkotanya ya gitu kan. Aneh itu, makanya itu semua orang nggak ada yang berani ganggu. Jadi didiemin aja tuh. Didiemin, hari itu didiemin. Udah kayak apa ya? Kayak laki sama istri gitu. Kayak iring-iringan aja gitu. Di kalinya. Di kali kecil. Di situ pas gua melihat malamnya itu lihat kejadian seperti di kamar itu waktu gua ngebalurin apa sih itu yang jampe-jampe dari bapak itu. Ya yang air bawang itu. Ya. Itu gua ngelihat asli banget itu wujudnya itu cewek cantik tapi kesininya ular. Itu gua kaget, gua juga sebenarnya gua pengen teriak, pengen lari, gua takut, saking takut. Ternyata sebelum gua lari dia kabur duluan. Si setannya itu udah ngilang, tiba-tiba ngilang aja. Oh iya, langsung gak nampak. Gua takutnya dia tuh ngelawan gua apa gitu. Oh iya sih, agak serem ya. Panik banget kan di situ gua. Takutnya ngelawan gua. Alhamdulillah itu dia udah bergila. kepental duluan. Iya, kepental duluan. Mungkin karena baca-bacaan itu guys. Iya, mungkin iya. ya. Nah disitulah gua mulai percaya dengan bisnis. Pengen ngobrol dulu ya. Iya, pengen ngobrol. Apa sih tujuannya itu dari mana sih? Si neneknya udah nggak ada sih, udah keburu digebuk sama si Aji. Tapi ya kalau neneknya nggak apa sih. Siapa tahu aja dengan diceritain lagi malah dianya kepanggil atau gimana. Tanya kalau mau cerita lagi. Dia itu berarti dari dulu itu dia itu masih ada berarti ya? Iya, sebenarnya sama kayak kasus di sini juga. Jadi sebenarnya kiriman juga tuh sebenarnya masih ada ke sini. Cuman karena udah dibentengin atau apa, minta tolong juga kan sama orang, terus kitanya juga usaha gitu. Jadi enggak tembus gitu, enggak separah, enggak kayak kemarin tuh belas-belas banget. Sekarang tuh udah bisa kontrol lah. Ini cerita lagi aja. Tapi dia itu
walaupun ada kan tetap masih dia tetap berusaha ya. Iya, jadi intinya kita tuh jangan sampai lengah aja gitu. iya sebenarnya kayak gitu. Kalau udah dibentengin udah enak sebenarnya, cuman tinggal ya udah lanjutin aja gitu, kayak amalannya gitu-gitu, soalnya dirapetin lagi. Kalau amalan itu sih udah nggak ada. Iya, sebenarnya bahkan ingat aja udah nggak ingat. Iya, Itu kan maksudnya pernah dicatat ya di buku tuh. Iya. Nah itu bukunya itu nggak tahu udah hilang. kemana. Sebenarnya bukan amalan itu, maksudnya yang kayak sedekahnya, terus kayak sholatnya gitu-gitunya loh maksudnya. Tinggal gitu-gitunya doang sih sebenarnya. Tapi kayaknya udah nggak bakal tembus lagi sih ya. Soalnya dianya juga udah habis modal. Iya, dianya udah habis modal gitu. Jadinya kalau udah habis modal tuh udah nggak se-powerful itu biasanya. Dia udah capek sendiri. Pas awal tuh kan masih banyak gitu ya. Bur gitu. Sekarang bangkrut guys. Tapi kan gini kan, cerita dari orang, kalau kita ada apa sih, ada yang jolim sama kita, ada yang jailin, walaupun kita itu udah tidak, yang si penyuruhnya itu udah meninggal atau udah bangkrut apa, tapi si goibnya itu tetap masih bekerja. Iya, Gimana itu? iya sebenarnya tuh kayak kalau jadi itu kalau misalnya belum kecapai gitu, sebenarnya masih ngikut, cuman bedanya mereka udah nggak se-powerful biasanya, jadi tuh mereka tuh kayak cuman ngikutin doang gitu, nggak sampai bisa menyakiti kayak pas awal gitu. Cuman itu doang sih paling. Itu bisa sampai mau ngelakuin hal seperti itu si goib itu ya sih, terutama si bego ya itu. Biasanya tuh mereka tuh kan cari makan sebenarnya. Cari makan ya? Iya, dengan cara kayak gitu ya si yang nyuruhnya tuh kan pasti bayar mahar. Iya. Bayar mahar. Nah, dari mahar ini tuh entah dari si dukunnya atau dari si yang orangnya gitu menumbalkan atau apa gitu. Mungkin ada yang dikasih kambing apa, ada yang gitu-gitu kan biasanya. Jadi si goibnya itu jadi makanan. Iya, jadi ya sebenarnya kayak kita jadi duit aja sebenarnya ya. Karena dia dikasih imbalan, dia mau gitu. Dan biasanya perjanjian mereka tuh lebih kayak lebih kuat banget, lekat banget. Sampai itu belum selesai, jadinya kita belum bisa pulang lah. Berarti kalau gitu kan perjanjian, kalau di perjanjian dia itu tadi kan dia bilang itu pengen matiin. Kalau dia itu kalau kita masih tetap seperti ini, kalau dia belum berhasil, dia terus-terusan dong. Iya, cuman tuh kayak istilahnya tuh udah senjatanya udah habis gitu, pelurunya udah habis gitu, tapi masih ngikut biasanya sih gitu. Cuma ngikut aja tapi ya. Iya sih biasanya. Nah ini kan karena kan nanti lama-lama juga kan dia udah nggak dikasih makan, nggak udah si orangnya ini udah bilang udah gitu. Kan udah nggak dikasih asupan lagi tuh. Nah ya dianya udah nggak bisa apa-apa sebenarnya. Biasanya gitu guys. Cuman ya ada juga yang mungkin yang jinnya lebih powerful lagi gitu ya. Biasanya lebih bahaya sih. Cuman yang ini sih kuat sih, cuman nggak segitunya maksudnya masih bisa ke amin lah. Iya, masih bisa dihandle lah gitu. Nah itu kalau bisa maaf ya nih kalau saya nanya, kalau kamu ini bisa tahu gak sih, bisa ngeliat sih gak sih apa yang kamu lihat dari aku nih, pribadi aku aja dulu, jangan ke istri aku dulu gitu, tentang dalam hal-hal mistisnya gitu. Ya kayak orang normal aja sih, yang kayak awal-awal nggak percaya gitu. Sebenarnya tuh agak susah juga sih, soalnya kan aku juga nggak expert gitu dalam bidang ini, dan aku juga baru-baru gitu kan, jadi nggak bisa semenilai gitu sih ya. Sorry banget ini, nggak bisa ngejudge orang. Gitu. Tapi ini sih udah lumayan tepat sih langkah. Ya, kalau misalkan pribadi saya nih, menurut kamu itu di dalam makhluk gaib seperti itu ada apa enggak sih gitu? Atau maksudnya yang ngikutin AA gitu? Iya, yang pribadi gitu. saya ini pribadi saya itu, atau seperti apa sih gitu kan? Soalnya saya dapat pengalaman yang sangat luar biasa terhadap saya pribadi. Yang kejadian kemarin apa ada kejadian baru? Itu pribadi saya itu udah lumayan lama juga. Kejadian AA? Kejadian itu pribadi saya, bukan di istri saya. Oh iya, gimana dulu ceritanya dong? Berarti diceritain, dialin ke saya dulu ya. Oh ya, ini BTW ini cerita pengalaman AA-nya sendiri, bukan istrinya lagi guys. Jadi gini, ada pengalaman
ada orang sakit, itu orang sakitnya itu orang Bandung itu ngontrak di Citerep, Ya. ngontrak di Citerep, di Pasir Angin Citerep. Nah di situ orang itu sakitnya pas pertama kita ngeliat si orang itu sakit, ya, ibu-ibu itu sakit, itu dia itu nggak bisa gerak sama sekali. Oh iya. Dia itu sakit itu udah, kata keluarga itu udah 3 bulan. Dia sama sekali nggak bisa gerak. Jangankan buat duduk, buat ngegerakin badan gini aja dia nggak bisa. Nggak bisa. Ditanya aja dia nggak bisa. Udah nggak bisa jawab tuh. Nggak bisa Udah jawab. blank. Nah tiba-tiba pas saya lihat, Ya. saya ngedeketin, sakit apa, kayak gitu, sakit apa sih? Kita bisa duduk gak sih? Dia nggak bisa respon sama sekali. Nggak bisa. Tiba-tiba beberapa Ibu-ibunya agak gendut gitu. kurus. Tiba-tiba beberapa menit kemudian kesurupan, si orang Dianya. sakit itu kesurupan dia itu pertama bukan langsung kesurupan, apa sih, kayak kesurupan ini melotot kayak gitu, tapi orang sakit nggak bisa ngapa-ngapain, tiba-tiba melotot, udah matanya tuh udah beda banget, tapi masih sadar lagi. Nah di situ tiba-tiba dia kayak orang sadar, kayak orang nggak sakit, dia bangun ke kamar mandi kencing katanya. Di situ saya emosi dong. Dia emosi. Saya langsung nanya, teh, katanya teteh sakit, nggak bisa duduk, kok itu bisa jalan ke kamar mandi kayak gitu? Oh iya, aneh dong. Aneh juga gitu. Nah di situ dia nggak ngejawab sama sekali, dia malah melongo sambil merongos, sambil ekspresi mukanya itu nggak enak banget lah ngeliatnya, nggak enak ekspresi mukanya itu. Tiba-tiba dia langsung marah, kerasukan. Iya. Ramai langsung keluarga dia datang Iya, semua panik tuh, lah. panik. Nah, gue juga panik karena gue gak bisa ngapa-ngapain. Iya, Gue bener. cuma bisa ngelihat dia, Bingung juga kan? ngelihat apa sih tujuan gue itu nengok dia, Iya. lihat gitu, nanya Niat baik lah. gitu. Nah gue nanya doang ke dia kenapa gitu. Tiba-tiba dia merongos gitu, kerasukan lama, sekitar berapa jam tuh, dari jam 8 kalau nggak salah, dia tuh sadar sekitar jam 1 jam 2, sadar lama banget. Nah di situ kejadian anehnya, si orang yang kerasukan itu dia itu suka sama gua gitu, aneh itu kan. Gua juga di situ gua makin bingung, Biasanya jinnya sih. gua bilang gini, kenapa lu nggak suka sama yang ini aja, dia kan sama cowok, kata gua gitu. Iya, Dia kata dia beda yang ini, kamu beda, pokoknya aku pengen ikut kamu, kata dia gitu, kata si setannya itu, pokoknya aku pengen ikut kamu kemanapun kamu pergi gitu. Emang lu tuh bentuknya seperti apa sih? Aku ini perempuan, tapi aku nggak punya tangan, kata dia gitu. Nggak pakai baju, kata dia gitu. Aku nggak pakai baju, kata dia, aku kedinginan, kayak gitu. Udah fix negatif sih kalau yang kayak gitu. Biasanya. Nah kata dia gitu. Terus kenapa sih bisa suka sama gue ini, kenapa, kata gue gitu. Pokoknya gue suka sama lu, gue suka sama kamu, aku suka sama kamu, pengen ikut kamu kemana pun kamu pergi. Ya kan gue gak bisa ngeliat lu, gue gitu sih sampai emosi. Kan gue gak bisa ngeliat lu, gimana gue supaya pasti gimana gue bisa gitu sama lu kan gitu. Tapi kan aku ngeliat kamu, aku bisa masuk ke kamu, katanya gitu bilang. Aku bisa ngikutin kamu kemana aja, dia bilang gitu. Nah di situ dia pengen baju, tetap dia maksa pengen baju. Terus gimana cara ngasihnya? Iya, gitu. bingung. Gimana? Lu mau gua kasih kain kapan? Mau gua kasih daster apa gitu kan gitu. Terus cara ngasihnya gimana? Gua kan ngeliat lu kan gua gitu. Di situ, nah dia tuh ini bukan dia yang minta. Setahu gua nih, orang yang udah mati itu dikirimin doa, kata gua gitu. Jadi gua bisa berdoa, gua bisa minta sama Allah, karena gua punya Tuhan, kata gua gitu. Biasanya kalau yang kayak gitu dibacain doang malah kepanasan lah. Nah tapi Soalnya ini enggak. Ya udah kalau gitu mau nggak saya kasih baju, tapi bukan saya yang ngasih, tapi saya minta sama Allah kan begitu. Tapi saya minta sama Allah, mau nggak? Dia mau banget, mau, kau tolong kau kasih aku baju, aku udah lama kedinginan gitu. Nah aku berdoa sama Allah, ya Allah, aku minta baju, tolong kasih baju yang terbaik buat
namanya itu Mirna. Namanya itu Mirna. Buat Mirna ini tolong ya Allah kasih baju. Nah kita dengan Fatihah, semua bareng-bareng baca Fatihah. Alhamdulillah dia bilang kalau dia udah pakai baju. Oh iya. Dia udah pakai baju, bagus banget. Dia pakai baju, dia udah punya baju tuh. Tapi dia tetap masih suka sama gua itu, masih suka sama, tetap pengen ikut sama gua. Nah di situ, gua makin pusing. Apa sih yang lu suka dari gua ini? Gua itu bukan suka, gua tuh nggak suka sama fisik lu nya, gua nggak suka dari gitu. Tapi yang gua Ada sesuatu lah gitu. yang gua lihat lu itu bercahaya, dari gitu. Yang bikin aku tertarik itu kamu tuh bercahaya, kata si setannya itu. Kamu tuh bercahaya. Yang aku lihat kamu itu pakai ini. Kota. Enggak, apa sih? Serban. Sama pakai pakaian putih. Juga. Gua kan aneh, makin aneh di situ kan. Sedangkan gua di situ pakai kaos. Pakai kaos, baju kaos, celana levis. Gayanya lah istilahnya dia ngeliat. Di situ gua bingung. Sebenarnya apa sih yang dia suka itu? Gua apa yang ngikutin gua, kan gua pertanyaan dia di situ. Apa yang ngikutin gua dia suka? Di situ gua bingung, makanya di situ saya pertanyakan sama kamu itu ada gak sih yang di diri saya ini? Menurut aku sih sebenarnya gini, ini sorry banget, ini yang aku lihat tadi ya. Maksudnya boleh percaya boleh enggak gitu. Ini mah aku nggak nyuruh buat percaya gitu. Yang aku lihat sih jinnya ngebohong nggak? Iya. Kayak gimana ya, sebenarnya kalau yang kayak gitu tuh kayak bisa dibilang sejenis kunti ya. Bisa dibilang sejenis kunti. Nah kunti itu sering banget kayak gitu, sering banget suka sama orang ngikut gitu. Dia berapa kali kesini bawa kunti? Nah kayak gitu, enggak usah. Itu bahaya. Gak usah, pusing saya. Kunti inget bohong mah. Oh iya. Iya kelihatannya mah gitu lah sebenarnya mah. Soalnya yang kayak gitu-gitu teh sering bohong, sering ngikutin orang, sering suka gitu sama orang gitu. Kayak gitu. Jadi menurut aku mah bohongan. Iya, soalnya Berarti itu dia tuh sukanya tuh sama aku gitu. iya biasanya. Masa? Lihat bentukan begini. Diikutin kunti berapa kali? Belakang ada Aisyah guys. Tuh. Masih kamu lah ya. Udah apa itu ceritanya? Berarti si Kunti itu suka sama aku gitu. Sering banget soalnya kayak misalnya orang diikutin kunti entah gara-gara apa, mungkin karena biasanya sih karena biasanya mungkin tuh karena yang pernah aku denger aja ini Maya. Biasanya tuh karena A tuh mirip sama mantan pacarnya gitu, yang mungkin dulu dia pernah hidup terus kayak pernah pacaran sama siapa, mungkin mirip apa gimana biasanya gitu guys. Tapi sampai sekarang dia masih ada gak ngikutin aku? Kelihatannya mah semenjak ada si yang ular itu kejadiannya sebelum yang ular itu kan? Yang Sesudah. Ya, itu. Nggak tahu sih, kayak itu sudah menikah. sudah. Iya. Tapi kayak mental gitu loh gara-gara si ular itu kelihatannya ya. Orang keberapa? Ada lagi ya? Nah, tapi itu cerita dia pas aku ngedoa, dia minta baju, aku ngedoa, minta sama Allah itu, dia tuh bener gak sih dikasih baju itu? Belum tahu sih, nggak ngeliat kejadian kan bos gitu. Kalau ngeliat kejadian agak susah. Mungkin kelihatan gitu dia itu sekarang udah pakai baju. Enggak kelihatan. Kelihatan. Karena kadang-kadang tuh ada beberapa cerita yang bisa dikejar gitu. Tapi yang ini nggak bisa, nggak tahu kenapa. Kayak cuman sampai itu doang kekejarnya, sampai yang aku bilang kayaknya ngebohong gitu. Karena yang kayak gitu-gitu tuh sering ngebohong gitu guys. Dari situ, Makanya jangan terlalu dipercaya. di situ dia kan kerasukan si Kunti yang itu. Nah, di situ dia kerasukan lagi, beda apa sih? Beda makhluk, kerasukan lagi. Kalau itu jenisnya itu buaya. Jenisnya itu emang kan aku nanya, kalau kamu bentukannya seperti apa? Wujud kamu itu seperti apa?
ini buaya dari sini aku cantik kata dia gitu. Wajah aku cantik tapi ke bawahnya aku buaya kata dia gitu. Nah, Kata gitu. lanjut. Di situ terus kamu pengen apa? Mau apa? Aku pengen ikut kamu. Kata dia gitu. Beda lagi. Beda lagi itu yang buaya ini. Aku pengen ikut kamu. Nah, kenapa pengen ikut kamu? Aku pengen ikut kamu sama Mirna dari gitu. Mirna. Oh, Mirna yang baru masuk, baru tuh. Iya, tuh nungguin di depan kayak gitu. Nungguin kamu pulang, ikut kamu. Serem banget ya. Beda gitu. Nah, itu kan makin aduh gitu. Makin aneh ya. Gila ini, masa gua diikutin sama yang kayak gini. Agak serem juga ya. Gua niatnya mau nengokin orang sakit, Kenapa jadi tahu kenapa gua beginian? jadi yang diikutin Iya, kayak iya, gini ya kata gua gitu. Aduh kacau lah di situ ya. Nah di situ, nah gue nanya dong ke si yang siluman buaya itu, emang Mirna nungguin di depan? Iya nungguin kamu. Dia mau ngikut sama kamu. Terus aku juga sama mau ngikut sama kamu. Dia mau ngikut sama Mirna, pulang sama kamu, kan gitu. Nah di situ, aku nanya dong, mau Mirna, dia gini, Mirna di depan sekarang mah lagi ketawa-ketawa punya baju baru. Kata dia gitu, punya baju baru sekarang mah. Kata dia gitu. Oh berarti baju yang aku ngedoa minta sama Allah itu beneran dikasih berarti ke si Mirna itu dari Allah. Aku gitu. Karena aku nggak bisa ngasih apa ke dia, cuma bisa berdoa kan. Iya, benar-benar. Bisa berdoa minta sama Allah kan kayak si Mirna ini Sebenarnya kalau yang kayak gitu minta apa sebenarnya yang paling benar tuh jangan dikasih sebenarnya. Ya doain yang bisa kita kasih cuma doa. Iya. Sebenarnya Nah, kalau di situ minta kopi kan minta apa, untungnya aku tuh jangan. sadar, setahu aku tuh orang mati itu ya orang meninggal itu Iya cuma bisa didoain. iya benar. Di situ aku berdoa minta sama Allah biar dikasih si Mirna ini dikasih baju, dikasih yang terbaik, pakaian yang terbaik Iya, ya benar. gitu buat dia biar dia gak kedinginan lagi. Apalagi dia itu cewek masa dia nggak pakai baju. Iya benar. Gitu. Sebenarnya banyak yang kayak gitu teh, yang nggak pakai baju itu sebenarnya Banyak. banyak. Nggak cuma satu dua lah istilahnya, banyak banget gitu. Itu kemana bajunya? Ya biasanya tuh biasanya ya, cuman belum tentu semua kayak gitu. Iya. Biasanya tuh ya ada entah ada kesalahan atau apa, jadi dia yang bikin dia kayak gitu jadinya intinya mah kesalahan dia sendiri yang bikin dia kayak gitu teh. Biasanya gitu. Nah makanya kenapa nggak boleh dikasih gitu, dikasih sembarangan gitu. Nggak semua kayak gitu sih, cuman kebanyakan tuh kayak gitu, diri dia sendiri yang bikin dia kayak gitu. Nah di situ aku pulang dong. Tapi aku bingung, dia tuh pengen ikut aku pulang. Sedangkan aku nggak ngelihat wujud dia seperti apa. Aku nggak ngajak dia, bahkan aku nolak. Nah di situ aku nyampe rumah, aku udah mati. Sambil bawa motor itu gemeteran. Iya, masih kepikiran lah. Itu bener gak sih ngikutin gua? Bener gak sih gua diikutin makhluk kayak gitu? Aduh, gua merinding banget tuh kan gitu. Di rumah, depan rumah gua kan ada pohon sao apel. Ada pohon sao. Gua gini aja, turun dari motor. Kalau memang lu ngikutin, lu jangan ikut masuk ke rumah gua kan gitu. Jangan gua masuk ke rumah. Udah lu diam aja di sini di pohon gitu kan gitu. Di situ dari semenjak itu istri aku itu sering dengar suara aneh, suara cewek. Ya biasanya kayak gitu tuh kalau misalnya Sampai sekarang itu. Iya misalnya suka sama ada cewek yang suka sama dia nya nggak suka si setan itu biasanya. Nah makanya kayak gitu mungkin ya. Nah di situ aku lagi jalan-jalan gitu. sih malam kemudiannya lagi istri aku bilang ya malam ada suara orang yang nangis di samping kamar atau di luar samping kamar ada orang nangis suara cewek. Masa sih gitu. Nah itu bukan satu atau dua kali, sering sampai sekarang. Kalau itu kejadian Sampai sekarang itu bisa dirasakannya itu semenjak kejadian itu. Berarti kayaknya emang ikut gitu. Tapi nggak bisa masuk ke rumah juga ya kayaknya. Apa bisa? Gak tahu. Nggak pernah ada kejadian dia ngelihat gitu masuk ke rumah. Kalau ngelihat enggak. Kalau enggak cuma suara doang. Dia suara doang kayak gini itu nangis. Benar.
Dan yang ngedengernya itu cuma istri, apalagi karena yang sensitif kayaknya istrinya gitu, soalnya nggak begitu sensitif. Jadi sebenarnya yang kayak gitu tuh gak usah di ini, nah, di apa, cuekin aja, caper dia caper. ya kalau bisa mah gimana ya, aku tuh pengennya tuh suruh pergi aja deh gue melakukan kayak gitu. Aku kan gak mau juga kan diganggu melakukan kayak gitu, pengen biasa-biasa aja gitu kan. Nah, mungkin ada saran dari kamu tuh seperti Oh, apa? kalau itu nggak bisa, harus nanya ke Abrian. Nggak bisa, harus nanya ke AA, nggak bisa pakar. Dulu AA apa A? Apa? Ya, jadi masuk frame nggak? Oh nggak bisa. Jadi ada kayak kunti gitu yang suka sama dia gitu, ngikutin sampai rumah, terus ngeganggu istrinya gitu, kayak istilahnya sering dengar suara-suara gitu, terus kayak pengennya kayak udahlah gitu, jangan ganggu lagi, kasihan gitu istrinya. Berarti datengin, masukin ya. Iya gitu, wae sih. Ya emang itu kok. Panggil lah tuh. Ya udah panggil sendiri. Gak bisa panggil A. Panggil aja dalam hati dan juga ini dia yang panggil. Panggil. Panggilan datang. Dan mari Mirna sini Mirna gitu. Aku siapa? Ya, Sok, emang gitu kalau dipanggil ada. Biasanya kalau diomongin sama dipanggil dalam hati tuh dianya connect gitu istilahnya. Ya. Tahu kalau diomongin. Kalau nggak itu panggil aja. Ya, kan kamu yang nangis bukannya mau ngarang. Sok ya. Terawan. Fokus aja dalam hati gitu. Fokusin. Ya, terus Fokus. Panggil aja nama dia. Kayak ngomong dalam hati aja biasa. Ambil A. Kudu diginiin. Susah kalau nggak gitu. Nah, jadi kan di dia. Tan A masuk frame. Kemarin nggak ikut kan? Kerja. Kan sekarang lagi kerja ini. Oh iya benar. Sini duduk sini. Udah, ambil. Sini duduk. Tapi kalau lain dia lama nggak? Mau pakai dulu. Tanya apa? Assalamualaikum. Ini Mirna. Mirna masih ngikutin aku. Kenapa? Kan aku udah bilang jangan ngikutin aku. Aku gak mau diikutin sama kamu. Kenapa ngeyel? Terus kalau malam-malam suka nangis itu ngapain? Kamu malas sama dia. Kan itu istri aku. Kan aku nggak suka. Terus aku harus di mana? Ikut kemana? Ikut kemana? Mati. Mati dulu. Itu masih gope aja mau nggak? Cuma tinggal kita tinggal berapa? Nah kalau udah mati bisa ikut kamu tuh. Kan kalau orang udah mati itu kan urusannya udah sama Allah. Gak mau. Kamu di sono sama siapa? Sama siapa aja? Selingkuh lo. Siapa namanya? Kenapa? Kenapa mesti dong? Ada berapa orang di sana? Di pohon itu? Bukan orang. Hah? Bukan orang. Iya, ada berapa makhluk di situ? Di pohon itu yang tinggal sama kamu? Di pohon sawo? Ada banyak. Ada yang beler ikutin kamu. Ular. Boleh. Terus? Terus ada pocong. Terus perempuan seperti buaya. Dia ngikut juga? Ya, Kan aku udah bilang jangan ikut aku. kan kami mau. Dia ngapain ikut? Apa tujuannya?
yang si buaya itu? Nggak tahu. Kan teman kamu itu. Bukan. Dia cuma itu. Kamu kalau ngeyel, kamu mau aku marah? Enggak. Kalau gak mau aku marah, kamu pergi jangan di situ. Tapi aku mau ikut. Hah? Tapi aku mau ikut. Yang ikut itu mau ngapain? Oh, sama kamu aja. Aku kan nggak bisa sama kamu. Bisa. Gimana bisanya? Bisa mati dulu. Ya, ya aku nggak mau mati sekarang. Belum waktunya. Gak apa-apa mati dulu. Belum waktunya. Kalau ada mati bisa depan enggak? Disuruh siapa mati? Kalau bisa. Ya? Mau Disuruh siapa matinya? suruh aku. Bukan, siapa yang nyuruhnya? Siapa yang nyuruhnya? Suruh. Bukan. Suruh. Bukan. Bukan dan nyuruh kamu. Benar. Memang surat. Ya? Baik, Serius. baik. Mana kita? Baik. Kalau gitu. Suruh siapa? Yang nyuruh siapa? Nanti Memberikan keras kalau dulu bisa makan semua. Kamu mati dulu saja ayo. Mau? Hei, sini ngomong. Suruh siapa? Aisyah dong. Mau ditanya mau? Suruh siapa? Ditanya. Kita disuruh. Ayo mati dulu saja. Ayo. Nggak mau. Masa harus mati dulu? Sudah aku ikut kamu. ya. Ngapain juga kamu ngikut aku sedangkan aku aja nggak bisa ngeliat kamu, nggak. Aku bisa lihat kamu. Ya kan aku nggak bisa lihat kamu. Ngerasain aja aku nggak bisa. Ini ada sendiri. Aku aja ikut kamu. Bisa. Kamu mau aku bakar? Kamu tidak bisa bakar aku. Sini. Masa nggak bisa? Benar. Mau dibakar sama mama? Benar nggak Mau bisa? dibakar? Tidak kamu. Benar nggak bisa? Tidak bisa. Mau bakar? Nggak bisa aja nih Yan. Nggak bisa ngebakar. Iya bisa tapi jangan. Hah? Aku hanya ikut saja. Kalau kamu masih ikut, kamu dibakar. Mau dibakar? Eh. Ya kan ada si Yana nyaho. Nyaho, geus nyaho. Eta di hati geus nyaho. Ambil tangan. Nulis tanah. Tidak bisa. Itu bisa. Nyapu nggak? Hah? Itu si Yana Ya, nyaho. harus nyapu lagi. Saha. Ayah gitu. Nyaho. Ente sopo. Sopo wes saha. Bakal aku mau jual mana? Kamu disuruh. Video ayah mah. Nah, ayo orang dia lagi giring mana? Jangan dekat. Kenapa? Panas? Disuruh siapa? Tuh, biasa. Disuruh siapa? Disuruh siapa? Tidak. Sini atau mereka? Ke sana. Mereka kesini. Bakar ya? Dibakar. Suruh siapa? Disuruh siapa? Terus ini aduh mana ini? Disuruh siapa? Suruh siapa? Tanya ke Beda dua air. Lihat. Siapa? Saha? Saha? Ah, ini siapa? Saha. Ini Saha. Beda. Sok tanya. Beda lagi. Tanya kan? Siapa ini siapa? Halo. Ini siapa?
dukun aja loh. Mau panas aja cabak kok. Mau panas. Siapa ini siapa? Saha mana? Kau penyaho. Di mana? Di Batu. Di baturnya. Di kita. Di titah batur. Di tengah gawean saha. Karek naon? Ngeganggu supaya hancur. Gitu. Nyawa akibatnya. Hancur. Udah diketahui. Misalkan geus hancur mana yang naon? Balik. Ya. Emang kudu hancur kenal lah. Rek balik. Ini tugasnya. Dibere naon mana? Bere Sama angka buruk. Naon mana di bere naon? Dibere naon? bere apa? Bere orok. Pakai. Dibere budak. Di bere budak. Salah aku ini apa gitu salahnya aku sampai orang itu niat jahat apa salahnya? Hah? Hati merah disuruh ngomong. Di titah. Enak di kita. Dengar bahasanya. Ngomong naon sih? Bahasa Sunda we ngomongna. Bagaimana ieu ulah di pos misalnya kayak aya jelema anu ngagaweanan nempo malah makin dieu ka manehna anu keur kira mah cukup orang-orang doang nu apa ada dah nya Maksudnya Apa nu kamari geus di pos. maksudnya anu kasurupan salah bisa pas majeng makan naon gitu. tak enak itu kan lainnya tamu Jadi ya. Itu yang udah belum dipakai Kamu mana? Nek aku mau. Paling kan kudu di. Mungkin nyaho itu kesalahan kurang teh Oh, di Ya atuh mana? ngomong ke Batu. Saha teh nyaho? Eta nu nitah saha? Dan minta orang ngedukuna lain Guna mobilnya. Dukun orang mana? Dukuna di mana? Di mana? Mang Putri. Dari kuah diberi itu doang untuk loh apa? itu berharga dia Ker orang mau berharga. kelaparannya Temu ada angan. usaha serangan itu ya tak usaha Usaha jadi orang dukun kia. salah dia kan tadi Jadi kieu nama daripada berurusan di saya manjang. Manjang. Terus mangkat. Ya orang di titana kieu urang balik itu bisa. Emang sieun kan kuno itah. jangan geus Ya mana atuh Jack aing mun ka ditu mana dibere naon ku jelema itu orang bisa mere leuwih Mana dibere naon ku itu. Mana mau sanggup Naon mah sanggup teh can dinyaho. Beungar soalna bisa mere aing bisa. ih budak budak naon budak ucil Saya ngorok. Yang salah nambah. Ngaco. Tadi atuh. Jadi dikasih orok. Dikasih budak. Jadi bere budak. bara dibere na serang apalagi yang lihat pas di sini 2 bulan ya. hiji enak budakna dinaonkeun Tapi lebih serem yang pas di sini. ieu cowok mau dibere-bere Gak mangkat akan sanggup ya anggar itu. Saya mau sanggup. mau sanggupna Ini bisa gitu mana aing budak. Budak hidup. budak hidup boneka dijieun budak orang bisa ulang Caranya supaya maneh ngangkat kumaha ta selain tidinya. Dia kompromi jeung judek Siarek negosiasi kumaha ge. mau ya tanggal lihat itu mah Lo penting mah Lebih milih dihancurkan di perangan yang dukun-dukuna. Dukuna we asup ya. Enak. Kita asup dukunanya. kamu dukun siapa ya direct mah mangkat Bisa Dukun siapa berarti siapa bakal pae. Dukun siapa nu ditahan bisa pae. Komedi sia. di Nah, kontrakan bisa pae da urang mah itu. Kunaon? saja Ah, cepet teh. Pas Kan kesopan semua teh, makhluk itu pas bakal banget. mati termasuk makhluk ente kan makhluk. Pae Orang tadi ngantuk banget bilang mau Da. Coba Ating ah. dukunanya kita asupnya. Sok kan. Hah? Sok
Kaliwang. Kaliwang. Kamu tidak bisa apa-apa, jadi diam saja. Sok ngomong lagi kan guna. Daripada kemana ke orang dipaksa. Sok ngomong. Yo, Ayo kita tadi itu. so. Harga di kayak gitu. Hanya karena itu.